Halo sahabat, kembali lagi bersama kami dan kali ini Megawati Soekarno Putri mendapatkan sebuah perlawanan dari internal kader itu sendiri. Masih ingat dengan instruksi Megawati yang memang mendesak para kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retreat di Magelang yang diadakan langsung oleh agenda kenegaraan yang tentunya akan dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto serta ini. Kegunaan acara tersebut adalah untuk menyelaraskan antara program pusat dan daerah. Kemudian kita akan melihat bagaimana di tengah surat edaran yang bersifat mendadak tersebut ternyata kepala-kepala daerah ini meskipun berasal dari Partai PDI Perjuangan tetap mengikuti retret dan seolah memberikan perlawanan kepada Megawati dan mengingatkan Ibu Ketum bahwa kita ini kepala daerah tidak selamanya bisa disetir oleh partai. Kita juga harus berorientasi kepada pusat. Ketika kita mengutip kepada kata-kata John F. Kennedy mengatakan bahwa kesetiaan kita kepada partai akan berakhir ketika kita menjadi pejabat negara. Begitulah kira-kira. Dan tentu saja kita tidak boleh lupakan aspek keselarasan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan kepemimpinan serta kepemerintahan yang memang akan berdampak baik untuk rakyat, jadi tidak hanya menyuguhkan konflik politik, namun kali ini memberikan dampak yang baik untuk kehidupan masyarakat Republik Indonesia. Mari kita bicara dengan logika sederhana. Jika orang tua sendiri yang jelas-jelas punya jasa membesarkan, mendidik, dan menyayangi, menyuruh anaknya melakukan kejahatan, sang anak berhak menolak. Dalam ajaran agama, hukum, dan etika, kepatuhan ada batasnya. Jika perintah itu bertentangan dengan kebenaran dan merugikan orang lain, maka membangkang bukan hanya boleh, tapi wajib. Lalu, bagaimana dengan ketua partai? Orang yang bahkan tidak membesarkan kita, tidak pernah mengorbankan apapun demi hidup kita, tidak punya jasa bagi bangsa selain menjadikan partai sebagai kendaraan politik pribadi? Apakah kepatuhan buta kepada mereka lebih penting daripada loyalitas kepada negara dan rakyat? Tentu tidak. Kepala daerah bukan boneka partai. Mereka dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Jika ada ketua partai yang merasa lebih berkuasa daripada negara dan berani menginstruksikan kepala daerah untuk melawan kebijakan pemerintah demi kepentingan politiknya sendiri, itu bukan kepemimpinan, itu perbudakan politik. Di negara demokrasi, pemimpin harus punya prinsip, bukan sekadar menjadi yes man bagi atasan politiknya. Jika seorang kepala daerah lebih takut pada ketua partainya daripada pada amanah rakyat, maka jelas dia tidak layak memimpin. Sungguh ironis melihat orang-orang yang berkoar soal demokrasi dan kedaulatan rakyat, tapi di dalam partainya sendiri mereka hanya menjadi pengikut yang tidak berani berpikir sendiri. Mereka berbicara tentang reformasi, tapi bertindak layaknya pengikut sekte yang buta. Kita harus bertanya, apakah negara ini milik segelintir elit partai? Atau milik seluruh rakyat Indonesia? Pemimpin yang berani akan berdiri tegak dan berkata, saya di sini bukan untuk melayani kepentingan partai, tetapi untuk rakyat dan negara. Tapi pemimpin yang takut akan berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya menjalankan perintah partai, dan untuk mereka yang masih memilih tunduk buta, pertanyaannya sederhana. Apakah kalian dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin, atau hanya sekadar menjadi anjing penjaga kepentingan partai? Pilihannya ada di tangan kalian. Tapi ingat, rakyat mengamati, mencatat, dan akan menghukum di bilik suara. Jangan sampai nama kalian tertulis dalam sejarah sebagai pemimpin yang gagal karena lebih memilih setia pada individu dibandingkan kepada bangsa. Ketika 80% kepala daerah dari PDIP tetap hadir di Magelang, mereka menunjukkan bahwa masih ada pemimpin yang mengutamakan kepentingan negara di atas doktrin partai. Namun yang menarik untuk dikupas bukan hanya mereka yang hadir, melainkan mereka yang memilih absen. Pertanyaannya sederhana. Mengapa 47 kepala daerah PDIP memilih absen tanpa alasan yang jelas? Apakah mereka takut pada partai lebih daripada mereka menghormati pemerintah yang sah? Jika demikian, ini adalah bentuk ketidakdewasaan politik yang berbahaya. Kepala daerah adalah representasi dari rakyat, bukan boneka partai. Mereka dipilih untuk mengelola daerah, bukan untuk sekadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik elit tertentu.
Jadi ketika ada instruksi partai yang bertentangan dengan tugas mereka sebagai pemimpin daerah, mereka seharusnya cukup berani untuk menolak. Mari kita berandai-andai. Jika suatu hari partai menginstruksikan para kepala daerah untuk menghambat program nasional hanya demi kepentingan politik 2029, apakah mereka juga akan tunduk? Jika jawabannya iya, maka kita sedang menghadapi masalah besar. Sebuah sistem politik yang mengajarkan loyalitas buta, bukan kepemimpinan visioner. Fenomena ini membuktikan satu hal. Ada partai yang masih berpikir bahwa kekuasaannya lebih tinggi daripada kepentingan bangsa. Mereka lupa bahwa kekuasaan politik adalah mandat dari rakyat, bukan hak warisan yang bisa dikontrol seenaknya oleh ketua umum. Sebagai perbandingan, lihatlah bagaimana di negara-negara demokrasi matang. Seorang wali kota dari partai oposisi di Amerika Serikat tetap akan datang ke acara kenegaraan yang diadakan oleh presiden dari partai lawan. Mengapa? Karena mereka mengerti bahwa negara lebih besar daripada sekadar konflik politik partai. Di Indonesia justru sebaliknya, ada yang lebih takut pada partai daripada kepada rakyat yang memilihnya. Bahkan, ada yang lebih takut melanggar perintah ketua umum daripada melanggar sumpah jabatan mereka sendiri. Jika ini dibiarkan, maka demokrasi kita bukanlah demokrasi yang sehat, melainkan sekadar permainan oligarki berkedok pemilu. Sekarang, mari kita kembalikan kepada rakyat. Kita harus sadar bahwa suara kita di bilik suara tidak hanya memilih seseorang untuk memimpin daerah, tapi juga menguji sejauh mana integritas mereka setelah terpilih. Jika ada kepala daerah yang lebih memilih perintah partai daripada menghadiri agenda kenegaraan, maka itu alarm keras bagi kita semua. Mereka sedang menunjukkan bahwa kepentingan rakyat bisa dikesampingkan demi kepentingan elit politiknya. Jadi, kepada para kepala daerah yang memilih setia kepada negara, hormat kami untuk kalian. Kalian adalah contoh pemimpin yang sesungguhnya. Namun bagi yang memilih tunduk pada instruksi partai dengan mengorbankan kepentingan bangsa, bersiaplah. 5 tahun mendatang, rakyat akan mengingat ini. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang politisi selain kehilangan kepercayaan rakyat. Dan percayalah, rakyat tidak akan lupa. Mari kita bongkar lebih dalam. Sikap tunduk buta kepada partai adalah cikal bakal dari sistem otoriter yang terselubung. Bayangkan, jika setiap kepala daerah selalu menuruti perintah partai, bahkan ketika itu bertentangan dengan kepentingan bangsa. Apa yang terjadi? Mereka tidak lagi bekerja untuk rakyat, tetapi untuk menjaga kekuasaan segelintir orang di partai. Demokrasi yang kita banggakan hanya menjadi ilusi, karena pada kenyataannya, keputusan-keputusan penting justru dikendalikan oleh segelintir elit partai, bukan oleh kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang lebih ironis, para kepala daerah ini justru didukung oleh uang negara. Gaji mereka dibayar oleh rakyat, fasilitas mereka dibiayai oleh APBD. Tapi loyalitas mereka justru diberikan kepada partai yang mengusung mereka. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Kalau mereka lebih memilih patuh kepada ketua umum, maka sebaiknya mundur saja. Jangan memakai jabatan publik untuk menjadi kaki tangan partai. Lebih baik terang-terangan menjadi pengurus partai ketimbang menjabat kepala daerah, tapi bersikap seperti buzzer elit yang tugasnya hanya mengikuti instruksi bos besar di pusat. Kita harus mengerti bahwa instruksi partai bukanlah kitab suci yang harus ditaati tanpa berpikir. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk berkata tidak ketika sebuah perintah bertentangan dengan kepentingan rakyat. Lihat bagaimana negara-negara maju menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai. Di Inggris, seorang anggota parlemen bisa membangkang terhadap perintah partai jika dia merasa keputusan itu tidak sesuai dengan kepentingan konstituennya. Ini yang dinamakan independensi berpikir dalam politik. Tapi di Indonesia, kepala daerah yang berani berbeda dengan partai justru dianggap tidak loyal. Bahkan, ancaman pemecatan dari partai bisa terjadi jika ada kader yang berpikir sendiri. Demokrasi macam apa ini? Kita bukan negara totaliter. Tidak ada satu orang pun yang boleh merasa lebih besar dari sistem pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat, kepala daerah dipilih oleh rakyat, DPR dipilih oleh rakyat. Maka siapapun yang menjabat, mereka harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti politik yang makin lama makin mirip kerajaan. Bagi kepala daerah yang tetap memilih hadir di Magelang, selamat. Anda sudah menunjukkan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan sekadar soal menghadiri acara kenegaraan, tapi lebih dari itu. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi ada pada bangsa, bukan kepada segelintir elite partai.
Namun, bagi mereka yang lebih memilih tunduk kepada instruksi partai dan menolak hadir, ingatlah ini, rakyat semakin cerdas. Publik tidak akan lupa bagaimana kalian memilih partai di atas negara. 5 tahun lagi ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada kalian, jangan salahkan siapa-siapa. Ketika rakyat memilih pemimpin yang benar-benar berpihak kepada mereka, jangan merasa dikhianati. Karena pada akhirnya, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat. Dan rakyat sudah mulai membuka mata. Fakta bahwa 80% kepala daerah PDIP tetap hadir di Magelang adalah tamparan keras bagi elit partai yang masih menganggap bahwa loyalitas buta adalah harga mati. Ini menandakan satu hal, banyak pemimpin daerah yang mulai sadar bahwa mereka bertanggung jawab kepada rakyat dan negara. Nah, jadi kita sudah saksikan bersama-sama, kita memang dihadapkan dengan situasi-situasi politik yang sangat-sangat tidak menentu. Kita tidak pernah menduga ini terjadi. Kalau kata Caimin, saya benar-benar tidak tahu ya. Jadi mengingat situasi retreat ini sebenarnya ketika kita lihat ini agenda pusat dan ditujukan untuk kepala daerah seluruh Republik Indonesia. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kegiatan dan agenda ini. Bahkan pemerintah pusat telah mengkonfirmasi bahwa mereka benar-benar telah memberikan kompensasi untuk kepala daerah yang memang pada kenyataannya berhalangan sakit, berhalangan untuk menghadiri acara keluarga seperti pernikahan dan lain-lain, bisa ikut menyusul. Namun datanglah instruksi dari Ibu Ketum, Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyatakan kader untuk membatalkan pemberangkatan ke Magelang. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal peristiwa dari huru-hara ini. Ketika rakyat melihat kok ini sebagai seolah bentuk pembangkangan, padahal pusat telah menyusun agenda sedemikian rupa. Kemudian banyak pengamat politik yang mengatakan biar rakyat saja yang menilai, kita tidak boleh memberi statement apapun, rakyat sendiri yang menilai dan rakyat sendiri yang akan menghukum. Kita lihat bagaimana pemilu 2029 yang akan datang, dan kita melihat 2024, kita tahu bahwa PDI seolah kehilangan tajinya pada pemilu tahun tersebut.